Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di perkuliahan online ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar atau melanjutkan materi yang sebelumnya di Android Studio ya. Ini kan kita akan masih dalam mata kuliah pengembangan aplikasi mobile. Ya, ini lanjutan dari video yang kemarin. Kalau kemarin khususnya tentang activity dan intent ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membuat, atau aku kasih tutorial ini tentang pembuatan aplikasi dengan memanfaatkan dua buah intent ya. Kalau kemarin kan berpindah dari, ini aku punya dua ya, ada activity main dan activity order activity, ada dua. Kalau kemarin kita buat itu dari activity main ini, kalau diklik tombol kemudian akan berpindah ke activity satunya atau activity order ini. Itu yang tutorial kemarin ya, yang materi kuliah yang kemarin. Kemudian data yang dari activity main ini juga dikirimkan ke activity order atau activity satunya. Nah, hari ini itu agak berbeda. Jadi nanti activity main ini hanya berisi satu buah button. Kemudian di bawahnya itu ada satu buah text view. Ya, jadi apa gunanya ini? Jadi nanti buttonnya ini ketika diklik, ya, buttonnya yang ada dalam activity main ini diklik, dia akan berpindah ke activity order. Kemudian nanti pengguna akan diminta memasukkan nama lengkap dan nama panggilan, katakanlah seperti itu. Kemudian ketika nanti selesai mengisikan nama lengkapnya ini, user akan klik dan atau tombol dan ini, yang nanti akan kembali ke activity main dengan membawa dua data ini ya, full name dan name atau nama lengkap dan nama panggilannya ini. Ya, jadi activity main ini mengirimkan intent yang berguna untuk membuka activity order, kemudian activity order ini akan mengirimkan kembali data ke activity main ya. Jadi dua kali kirim. Kalau yang kemarin kan satu kali kirim aja ya, dari activity main kirim ke order, sekarang activity main kirim ke activity order, kembali lagi ke activity main ya. Tuh. Nah, kemudian ini aku sudah buat tampilannya. Kalau kalian belum ngerti bagaimana cara membuatnya, silahkan lihat di video sebelumnya saja. Jadi aku nggak akan perjelas ini atau detail menjelaskan tentang cara membuat ini ya. Intinya di sini cuma ada button, oke. Kemudian ada satu buah text view ya, yang digunakan untuk menampung hasil dari activity order tadi. Kemudian nanti di dalam Java-nya sebenarnya sih ini masih standar ya. Dari text view-nya diambil, kemudian nanti akan ya pakai find view by ID seperti biasa. Nah, di sini ada satu fungsi lagi yang digunakan untuk atau diberikan kepada button ya. Jadi di sini sudah ada fungsi on click yang nanti akan memanggil fungsi namanya start order activity yang ada di sini. Ya, jadi nanti ini di sini akan kita buat intent. Objek intent seperti biasa. Kemudian ini akan membuka order activity. Oke ya, ini cara membuat intent juga sama seperti kemarin. Nah, nanti yang membedakan itu kan kemarin kita pakainya start activity. Nah, karena sekarang kita akan main activity ini menunggu respon atau menunggu balasan dari order activity. Ya, order activity tadi kan berisi dua edit text seperti ini, atau dia teksnya ini akan dikirimkan kembali kepada main activity. Kita tidak pakai fungsi start activity ini, tapi kita pakai yang namanya start activity for result. Oke, di sini ada dua yang
overload ya. Kita bisa pakai yang mana aja, tapi biasanya pakai yang kedua aja ya, karena yang pertama maksudku. Yang kedua ini kan karena ada bundle optionnya, ini bisa diisi dengan nilai 0, jadi ya nggak usah diisi juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, di sini ada yang pakai intent, parameter pertamanya itu intent biasa. Nah, yang kedua ini ada yang namanya request code, tipenya integer ya. Jadi nanti setiap request atau permintaan membuka activity lain itu kita bisa berikan kode di sini sebagai penanda saja. Gunanya apa nanti kita akan lihat ya. Jadi dia meminta sebuah integer yang digunakan untuk menandai requestnya itu ya. Oke, jadi kita masukkan aja intent. Nah, sebenarnya di sini harusnya integer ya. Sementara aku kasih 0 dulu. Nah, biasanya request code-nya ini diberi nama supaya lebih mudah dibaca nanti. Ya, kita buat aja satu buah integer, private final integer. Kenapa final? Karena ini kan cuma penanda, jadi nggak perlu sampai berubah nilainya. Jadi makanya aku buat final. Oke, misalkan request code order activity ya. Itu nilainya misalkan 1 ya. Nah, ini kita akan gunakan sebagai kode untuk proses request ke order activity ya. Ini jadi aku pakai aja ke sini. Oke, kenapa harus dibuat seperti ini? Karena ada kemungkinan nanti satu buah activity itu mempunyai banyak request ke activity lainnya ya. Kebetulan karena ini sebagai contoh aja, aku cuman kasih satu activity. Bisa saja nanti activity-nya itu banyak, sehingga semuanya itu harus diberi request code ini ya. Kalau kalian isinya pakai integer gini juga sebenarnya nggak ada masalah, cuman nanti proses membacanya itu agak susah ya kalau misalkan ada banyak request code semacam ini. Oke, sementara kita buat seperti ini dulu ya. Nah, ini kita sudah berhasil mengirimkan intent, atau kita meminta Android-nya itu untuk membuka order activity. Nah, nanti order activity juga akan mengirimkan nilai atau mengirimkan data kembali ke main activity. Yang berarti main activity ini perlu menerima kembaliannya tadi, nilai atau data kembalian dari order activity. Nah, untuk menerima activity itu ya, data ataupun intent atau activity kembalian tadi ya, biasanya kan proses mengirimnya pakai intent. Jadi data dari order activity ini harus diterima di main activity ini. Caranya menggunakan fungsi on activity result ini. Ya, nanti secara otomatis dia akan melakukan override dari fungsi yang namanya on activity result. Jadi ini proses di mana dia akan menerima kembalian. Ya, kembalian. Jadi kan di sini manggilnya start activity for result. Jadi dia akan menunggu kembalian dari activity ini, order activity. Oke, nah nanti di bawahnya langsung kita buat aja if request code-nya sama dengan ya yang tadi kita buat. Jadi kalau request code-nya adalah request yang dari order activity, oke, baru nanti kita akan olah di sini ya. Sementara aku kasih komentar dulu. Kita proses menerima datanya di sini. Ya, sebelum kita lanjutkan ke sini, kita akan berpindah dulu ke order activity-nya ya.
Jadi setelah tadi tombol tombol tesnya ini diklik, dia akan membuka order activity. Nah, di order activity ini karena ada 2 edit text, kalau kita mau lihat hasilnya cuma ada 2 edit text ya. Kemudian dua-duanya ini aku sudah berikan ID. Ya, kemudian ini kita ambil ID-nya di dalam order activity. Kemudian di sini juga sudah ada metode onClick dalam buttonnya ini. Dan dia nanti akan memanggil fungsi dan, ya, memanggil fungsi ini. Oke. Jadi di dalam order activity ini kita akan membuat sebuah intent. Oke. Nah, intent ini yang digunakan untuk mengirimkan kembalian ke main activity ya. Jadi ini harus intent baru. Karena intent yang dari main activity itu sudah dipakai di dalam fungsi onCreate-nya ini. Biasanya ya. Jadi kita akan buat intent baru. Oke, setelah kita buat intent baru, kita akan berikan intentnya ini data ya, dengan 2 buah string dari 2 text field ini, dari edit text yang sudah kita buat ya. Caranya sama aja, kita buat aja string full name, itu isinya adalah misalkan text full name dot get text dot toString. Oke, itu untuk full name-nya. Kemudian untuk nama panggilannya sama saja ya, misalkan text name. Oke, kemudian nah 2 string ini kita masukkan ke dalam intent. Caranya sama dengan yang kemarin ya. Jadi intent.putExtra. Oke, ini untuk full name-nya. Katakanlah namanya ini kita buat sama ya. Full name sama. Kemudian yang satunya name. Oke, jadi intent kita sekarang sudah berisi 2 buah. Ini biar nggak bingung, aku taruh di atas ini. Ya, intentnya sudah kita buat, itu sudah berisi 2 buah data. Datanya itu diambil dari full name di sini, dari text field. Ya, dari edit text yang di sini, full name dengan name. Yang tentu saja sudah diketikkan oleh user. Kemudian karena tadi ini kan namanya result ya, jadi activity result gitu ya. Jadi ini butuh memberitahu kepada main activity result code-nya itu apa. Ya, result code itu misalnya hasilnya. Jadi ada 2 code ya yang digunakan, ada yang namanya request code, itu untuk menandai request-nya itu atau membuka activity yang mana. Nah, nanti hasil kembaliannya itu dimasukkan ke dalam result code-nya ini. Nah, karena order activity termasuk ke dalam activity yang membutuhkan result, kita bisa set aja ya. Set result langsung. Nah, di sini ada 2 ya, result code dengan ada namanya intent. Jadi kalau kita lihat tadi, sebentar aku ulangi. Nah, di sini ada 2 metode overload ya. Yang satu cuman kita beri result code-nya, yang satu ada intent datanya. Nah, kita akan gunakan yang kedua ya, ada result code-nya dan ada datanya. Nah, result code-nya itu kita bisa ambil dari activity dot. Nah, biasanya ada 3 jenis kembalian activity ya. Ada yang result OK, ada yang result cancelled, sebenarnya juga ada yang namanya result first user ini. Cuman biasanya digunakan tuh 2, antara OK ataupun di cancel ya. Ini karena semuanya misalkan berhasil, kita masukkan aja result OK. Ya, kemudian datanya berisi apa? Intent tadi.
Oke, nah sekarang semua proses dalam activity ini sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai itu kita harus tutup atau kita buang dari memori. Ya. Itu dengan cara pakai fungsi namanya finish. Nah, finish di sini berarti activity yang sedang berjalan yang dalam activity ini akan ditutup, kemudian resultnya ini akan dikembalikan ke dalam main activity. Ya. Nah, sekarang kita harus menerima ini, ya, hasil dari fungsi dari order activity ini atau data dari order activity ini ke dalam main activity. Nah, di sini kita tinggal terima tadi resultnya ini, kita terima ke dalam sini. Ya, ini sebagai proteksi aja, if result code itu sama dengan activity.result oke. Jadi kalau semuanya berjalan baik, kita akan masukkan prosesnya di sini. Kalau misalkan gagal, kita bisa misalkan kita buat toast, ya. Toast ini perintah atau ya ada muncul tanda kalau error gitulah ya, misalkan error when receiving data from order activity. Toast dot Jadi kalau misalkan gagal, misalkan kita munculkan error seperti ini. Ya, ini cuman apa ya, proteksi aja sih ya. Nah, yang penting itu ada di bagian sini. Jadi kalau request code-nya adalah order activity, kemudian result code hasilnya itu adalah result oke, maka apa yang akan dilakukan? Nah, kita bisa tinggal ambil datanya itu dari intent ini ya. Intent yang tadi dimasukkan ke dalam order activity tadi, intentnya ini. Nah, tinggal ambil aja, misalkan string full name sama dengan intent, atau di sini namanya data ya. Dari parameter data ini, data dot get string extra. Oke, namanya tadi adalah full name. Kemudian untuk nama depannya data.get string extra name. Nah, sekarang tinggal kita buat datanya ya. Misalkan resultnya itu adalah full name, kemudian ditambah enter misalkan, kemudian name titik 2, oke, misalkan stringnya kita rangkai aja, misalkan ada tulisan full name titik 2, kemudian isi variabel full name-nya, kemudian ditambah cetak enter, kemudian name titik 2, kemudian namanya siapa tadi yang dari order activity. Nah, sekarang tinggal txt resultnya itu isi datanya dengan result. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita berinteraksi dari dua activity yang sekarang kayak pingpong ya. Jadi main kirim ke order, dikembalikan lagi ke main. Ya, kalau kemarin kan dari main ke order udah selesai. Ini agak dipingpong ya, dibolak-balik. Ya, kita bisa manfaatkan namanya start activity for result ini. Nah, sekarang kita akan coba lihat. Kita akan run dulu AVD-nya.
Oke, sambil nunggu ini mungkin aku sedikit jelaskan dengan toast. Jadi toast ini adalah teks yang biasanya muncul di bawah layar ya. Dia akan muncul di bawah layar gitu, biasanya dengan background warnanya putih. Ya biasanya kalau ada error-error gitu akan muncul di sana biasanya. Nah ini kalau mau menggunakan, kita langsung panggil aja fungsi namanya make text ini. Jadi kita akan membuat toastnya itu. Paragraf pertama itu adalah konteksnya. Nah konteks itu biasanya adalah activity mana yang mau dipakai sebagai tempatnya untuk berjalan. Tentu saja activity main activity-nya ini, jadi biasanya aku buat pakai this. Ya. Kemudian ini adalah teksnya apa nanti yang akan muncul di dalam toast-nya itu. Kemudian toast.length ini maksudnya adalah durasinya dia muncul. Ya biasanya ada dua, ada long dan short. Kalau short itu cepat, jadi muncul gitu sebentar saja udah hilang lagi. Ya kalau length itu lebih lama. Nah itu cara membuatnya. Kemudian setelah selesai dibuat, kemudian jangan lupa di show, ditampilkan. Ya gitu. Oke, sepertinya sudah siap. Kita langsung run aja. Oke, nggak ada error. Nah, ini awalnya ya. Awalnya cuma ada satu button dan text view-nya ini masih kosong ya. Ketika kita klik tombol tes ini, secara otomatis dia akan membuka order activity. Kita sudah berpindah ke order activity. Kemudian kita misalkan masukkan nama lengkap. Misalkan aku masukkan Pratyaksa Oksa, kemudian nama panggilannya Oksa. Misalkan seperti itu. Nah, ini dua data ini nanti akan dikembalikan ke dalam main activity. Jadi kalau ini aku klik done, nah datanya akan muncul ke dalam activity main. Ya itu jadi tutorialnya kira-kira simple seperti itu. Ini mungkin karena ukuran teksnya kurang besar ya, jadi terlihat kecil. Bisa di zoom nggak? Oh nggak bisa ya. Intinya seperti itu sih ya. Jadi tadi main activity masih kosong, kemudian aku kirim ke dalam tutorial ya, ke dalam order activity. Aku baca tutorial thread ini ya, order activity ini, dan tadi aku masukkan teks yang di sini, misalkan panjang, teks ngawur aja, kemudian ini nama panggilannya yang pendek ya. Kemudian kalau kita klik done, dua ini akan dikembalikan ke main activity ya. Oke, jadi itu materi untuk hari ini ya. Jadi sekali lagi kita bisa melakukan hal itu dengan memanfaatkan start activity for result ini. Jadi ini adalah hal baru yang kita pelajari. Kemudian kalau kita menggunakan start activity for result ini, kita harus menyediakan on activity result ini. Artinya apa? Jadi kalau kita membuka activity for result ini, berarti kita berharap dari main activity ini berharap menerima kembalian dari activity yang akan kita buka di sini. Nah, cara menerima kembalian dari activity yang kita minta buka itu dengan memanfaatkan fungsi on activity result ini. Ya, supaya tidak tersesat tadi caranya itu kita dengan membuat yang namanya request code ini ya, tadi request code yang berupa integer ini tadi, supaya kita tahu resultnya itu datang dari siapa ya, menerima resultnya itu datangnya dari siapa. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu tutorialnya, mungkin nggak terlalu panjang. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di tutorial-tutorial atau di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.